pada suatu malam yang tenang di Bandung, tepatnya tanggal 5 Agustus tahun 2013. Sebuah tragedi mengerikan mengguncang kota itu. Siska Yove, seorang manajer pemasaran cantik yang bekerja di sebuah perusahaan properti, ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kasus ini bukan hanya sekedar pembunuhan biasa, melainkan sebuah misteri yang menyisakan banyak tanda tanya hingga bertahun-tahun kemudian. Kita mulai dari malam kejadian, tepatnya tanggal 5 Agustus tahun 2013 di Bandung. Siska Yove, seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan properti, baru saja pulang kerja dan mengendarai mobil Honda Jazz merahnya menuju rumah kontrakannya di Jalan Cipedes Tengah. Sekitar pukul 18.30 WIB, saat Siska turun dari mobilnya, dua orang pria yang mengendarai sepeda motor mendekatinya. Tanpa peringatan, mereka menyerangnya dengan brutal. Saat Siska keluar dari mobilnya, kedua pria itu dengan cepat menarik rambut panjangnya dan mulai menyeretnya. Salah satu pria menarik rambut Siska dan mengikatnya ke motor mereka. Lalu mereka melaju dengan kecepatan tinggi, menyeret tubuhnya di sepanjang jalanan yang keras dan penuh kerikil. Siska berteriak meminta tolong, namun suaranya tenggelam di antara deru mesin motor dan kengerian yang melanda malam itu. Warga sekitar yang melihat kejadian itu merasa terkejut dan tak berdaya. Mereka hanya bisa melihat dengan ngeri bagaimana Siska diseret dengan kejam. Beberapa di antaranya mencoba menghentikan motor tersebut, namun sia-sia. Siska akhirnya ditemukan tergeletak di jalan dengan luka parah di kepala, wajah, dan tubuhnya. Kulitnya terkoyak, tulang-tulangnya patah, dan darah mengalir di sepanjang jalan tempat ia diseret. Ia segera dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya, nyawanya tidak tertolong, luka-luka yang dideritanya terlalu parah, dan ia dinyatakan meninggal dunia. Kasus ini segera menarik perhatian publik dan media. Polisi pun bergerak cepat melakukan penyelidikan. Dalam waktu singkat, mereka menangkap dua tersangka, Wawan dan Age, yang diduga sebagai pelaku penyerangan terhadap Siska. Kedua pria ini dikenal sebagai preman di daerah tersebut. Dalam interogasi awal, Wawan dan Ade mengaku bahwa penyerangan tersebut merupakan tindakan spontan karena dendam pribadi. Namun, pengakuan ini tidak begitu saja diterima oleh banyak orang. Motif dendam pribadi dianggap tidak cukup kuat untuk menjelaskan kekejaman yang mereka lakukan terhadap Siska. Hal ini memicu spekulasi dan teori-teori konspirasi di kalangan masyarakat. Kasus pembunuhan Siska Yove memang penuh dengan berbagai spekulasi dan teori konspirasi. Spekulasi-spekulasi ini muncul karena banyaknya kejanggalan dan pertanyaan yang belum terjawab dalam proses penyelidikan dan pengadilan. Berikut ini adalah beberapa spekulasi utama yang berkembang di masyarakat. 1. Dendam pribadi. Spekulasi awal yang muncul adalah bahwa pembunuhan Siska merupakan tindakan balas dendam pribadi. Namun, motif dendam ini dianggap tidak jelas. Beberapa pihak berpendapat bahwa Siska mungkin pernah terlibat perselisihan dengan seseorang, baik itu di tempat kerjanya atau dalam kehidupan pribadinya. Namun, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan adanya konflik serius yang bisa memicu tindakan sekejam itu. 2. Persaingan bisnis. Sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan properti, Siska memiliki banyak kontak dan relasi bisnis. Spekulasi ini mengarah pada kemungkinan bahwa pembunuhan tersebut mungkin terkait dengan persaingan bisnis. Ada dugaan bahwa Siska mungkin mengetahui informasi sensitif atau terlibat dalam suatu proyek yang beresiko tinggi, sehingga ia dianggap sebagai ancaman oleh pihak tertentu. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara pekerjaannya dengan pembunuhannya. 3. Kehidupan pribadi. Spekulasi lain berkaitan dengan kehidupan pribadi Siska. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Siska memiliki hubungan asmara dengan beberapa pria, dan hal ini mungkin menimbulkan kecemburuan yang berujung pada tindakan brutal tersebut. Ada juga dugaan bahwa ia mungkin memiliki hubungan dengan seseorang yang memiliki koneksi ke dunia kriminal. Namun, spekulasi ini tidak didukung oleh bukti kuat dan lebih cenderung merupakan asumsi belaka. 4. Keterlibatan pihak ketiga. Salah satu spekulasi yang paling banyak dibicarakan adalah adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pembunuhan ini. Beberapa orang berpendapat bahwa Wawan
dan Ade mungkin hanya eksekutor, sementara otak di balik pembunuhan ini masih bebas berkeliaran. Spekulasi ini muncul karena kejanggalan dalam motif dan cara pembunuhan yang dianggap terlalu kejam untuk sekedar tindakan spontan. 5. Ketidaksempurnaan penyelidikan. Proses penyelidikan yang dianggap kurang transparan dan tuntas juga memicu spekulasi. Beberapa pihak merasa bahwa ada upaya untuk menutup-nutupi kebenaran sebenarnya. Misalnya, ada dugaan bahwa beberapa saksi kunci tidak diinterogasi secara menyeluruh, atau bahwa ada bukti-bukti penting yang diabaikan. Hal ini membuat publik merasa skeptis terhadap hasil penyelidikan resmi. 6. Kekuatan sosial dan politik. Ada juga spekulasi yang mengaitkan pembunuhan ini dengan kekuatan sosial dan politik tertentu. Siska mungkin mengetahui sesuatu yang berbahaya bagi kelompok berpengaruh, atau ia mungkin menjadi korban dari skenario politik yang lebih besar. Namun, teori ini lebih bersifat spekulatif dan tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Analisis dan kejanggalan. Motif yang tidak jelas. Motif di balik pembunuhan ini tetap menjadi tanda tanya besar. Pengakuan dari Wawan dan Ade yang menyatakan bahwa mereka melakukannya karena dendam pribadi tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Ketiadaan motif yang jelas dan kuat membuat banyak orang merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Cara pembunuhan yang brutal. Cara pembunuhan yang sangat brutal dan kejam juga menimbulkan banyak pertanyaan. Serangan dengan menyeret korban menggunakan motor sepanjang beberapa ratus meter bukanlah cara yang umum dilakukan oleh pelaku kejahatan yang tidak terencana. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada faktor lain yang memicu kekejaman tersebut. Pengakuan yang diragukan. Selama proses penyidikan dan pengadilan, pengakuan dari Wawan dan Ade seringkali dianggap tidak konsisten. Ada kecurigaan bahwa mereka mungkin dipaksa atau ditekan untuk mengaku. Beberapa pihak merasa bahwa pengakuan mereka tidak sepenuhnya jujur dan mungkin ada aktor lain di balik layar yang mempengaruhi mereka. Tekanan dan intimidasi. Keluarga Siska dan beberapa saksi menyatakan bahwa mereka merasa mendapat tekanan dan intimidasi selama proses penyelidikan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada upaya dari pihak tertentu untuk mengarahkan hasil penyelidikan ke arah tertentu. Tekanan semacam ini seringkali membuat proses pencarian kebenaran menjadi terhambat. Selama proses hukum, Wawan dan Ade tetap menjadi tersangka utama. Mereka diadili dan dijatuhi hukuman penjara atas tindakan mereka. Namun, banyak orang merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Banyak yang merasa bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, namun belum terungkap. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan Wawan dan Ade adalah murni tindakan kriminal biasa, bukan hasil dari konspirasi besar. Namun, keputusan ini tidak memuaskan semua pihak. Banyak yang merasa bahwa masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab terkait motif sebenarnya di balik pembunuhan Siska. Kasus pembunuhan Siska Yove tidak hanya menjadi berita besar di media, tetapi juga memicu kekhawatiran dan ketakutan di kalangan masyarakat. Kasus ini menunjukkan betapa rawannya keamanan di lingkungan perkotaan, terutama bagi wanita yang sering pulang larut malam. Banyak yang mulai mempertanyakan efektivitas aparat keamanan dan penegak hukum dalam melindungi warga dari tindakan kriminal semacam ini. Selain itu, kasus ini juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya sistem penegakan hukum yang transparan dan adil. Banyak yang merasa bahwa kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang ada, di mana tidak semua kasus bisa terungkap sepenuhnya dan tidak semua pelaku bisa ditangkap dan diadili dengan adil. Di balik semua spekulasi dan teori konspirasi, Siska Yove adalah seorang wanita yang meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang. Rekan kerja dan teman-temannya mengenang Siska sebagai sosok yang ceria, pintar, dan berdedikasi tinggi. Ia adalah seorang yang sangat mencintai pekerjaannya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kematian Siska merupakan kehilangan besar, terutama bagi keluarganya. Ibunda Siska yang sangat terpukul dengan kejadian ini, terus berjuang untuk mencari keadilan bagi anaknya. Mereka berharap bahwa suatu hari nanti, kebenaran penuh tentang apa yang terjadi pada Siska bisa terungkap,
dan semua pelaku yang terlibat bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Kasus pembunuhan Siska Yofi adalah salah satu dari banyak kasus kriminal yang penuh misteri di Indonesia. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya sistem hukum yang kuat dan transparan, serta perlunya aparat keamanan yang dapat diandalkan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya keamanan pribadi, terutama bagi wanita yang seringkali menjadi target dari tindakan kriminal. Meskipun Wawan dan Ade telah dijatuhi hukuman, banyak yang merasa bahwa kebenaran penuh di balik kasus ini belum terungkap. Kasus ini akan terus menjadi bahan perbincangan dan spekulasi di kalangan masyarakat, setidaknya hingga semua pertanyaan terjawab dan semua pihak yang terlibat diadili. Begitulah kasus pembunuhan Siska Yofi. Banyak dari beberapa golongan termasuk masyarakat luas, tidak terima dan tidak puas dengan hasil sidang kasus ini. Banyak yang menyimpulkan bahwa otak di balik pembunuhan ini belum terungkap. Like jika kalian suka dan dislike jika tidak. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih.